Halo guys, kembali di channel Yenda Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film berjudul Redeemer yang dirilis pada tahun 2014. Jadi, film ini menceritakan aksi saling balas dendam antara dua pembunuh bayaran profesional. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang mantan pembunuh profesional bernama Parto, di mana suatu hari saat Parto pergi ke gereja, ia mendengar curhatan Bapak Bagong tentang keadaan istrinya. Istrinya dikeroyok sekelompok Nazi yang membuat istri Bagong tergeletak koma di rumah sakit. Dalam kasus ini, pengadilan hanya memberikan teguran untuk kelompok Nazi tersebut, sedangkan Bagong cuma ingin keadilan untuk istrinya. Parto yang mendengar curhatan Bagong cuma bisa bilang amin. Setelah pergi ke gereja, Parto kembali ke kontrakannya. Di sana ia melakukan permainan lotre Rusia, yaitu sebuah permainan kematian di mana pemainnya meletakkan satu peluru ke salah satu lubang amunisi. Kemudian pemain memutar amunisi secara random dan menembakkan ke arah kepalanya. Parto yang selamat dari permainan ini memutuskan membalaskan dendam Pak Bagong. Sesaat kemudian, Parto tiba di tempat di mana kelompok Nazi sering berkumpul. Di sana, Parto bertemu kelompok Nazi yang kebetulan sedang memerkosa seorang wanita. Singkat cerita, pertarungan pun terjadi antara Parto dengan kelompok Nazi. Satu persatu, Parto berhasil membantai kelompok Nazi tersebut. Setelah selesai membantai, Parto kembali ke gereja dan mempersembahkan senjata milik kelompok Nazi. Setelah memberi persembahan, Parto melanjutkan perjalanannya. Di sini terungkap alasan Parto membantu Bagong, yaitu karena Parto ingin menebus dosa karena telah merenggut nyawa banyak orang saat ia menjadi pembunuh bayaran sebelumnya. Kini ia ingin membantu para korban yang diperlakukan tidak adil. Akibat seringnya Parto melakukan perbuatan tersebut, Parto mendapatkan julukan sebagai The Redeemer atau Sang Penebus. Scene kembali ke gereja, di mana seorang pembunuh bayaran bernama Alecran menemukan senjata persembahan milik Parto sebelumnya. Rupa-rupanya Alecran sedang memburu Parto karena suatu hal. Beberapa hari kemudian, Alecran menangkap Pak Bagong dan kemudian mengikatnya di sebuah tiang. Alecran ingin mencari informasi mengenai keberadaan Parto. Namun karena Pak Bagong tidak mengetahui keberadaan Parto, Alecran pun mulai menyiksa Bagong dengan mengikatkan sebuah senjata di tangannya. Kemudian Alecran menyiram Pak Bagong dengan sejerigen pertalit. Alecran ingin memilih Pak Bagong tewas secara perlahan karena api atau tewas dengan sekejap dengan bunuh diri. Kuplek. Akhirnya Pak Bagong memilih untuk bunuh diri. Scene berpindah di mana Parto tiba di sebuah kota. Ketika Parto mengunjungi gereja, ia melihat seorang nelayan bernama Agustin sedang menyembunyikan sesuatu. Di tempat lain, seorang sultan bernama Steve mendapat kabar dari anak buahnya bernama Pedra bahwa tas yang berisi uang milik Steve telah hilang. Steve tidak mau tahu. Ia ingin mendapatkan uangnya kembali karena uang tersebut akan digunakan untuk transaksi narkoba. Suatu hari, Parto sempat melihat Agus Bayu hendak melaut. Tiba-tiba sekelompok orang datang menghampiri Agus Bayu. Kelompok tersebut sedang mencari tas berisi uang. Rupa-rupanya tas tersebut milik Steve yang disembunyikan Agustin di gereja sebelumnya. Namun Agustin mencoba berkelit bahwa ia tidak mengetahui keberadaan tas tersebut. Akhirnya Steve pun dikeroyok dan terluka parah. Setelah kejadian itu, Parto segera membawa Agustin ke tempat janda bernama Antonia. Di sana Agustin mulai mendapatkan perawatan dari Antonia.
Singkat cerita, Agustin menjelaskan bahwa ia hanya ingin hidup damai dan meminta para anak buah Pedra untuk pergi. Setelah mendengar keinginan Antonia, Parto kembali ke gereja guna melakukan ritual Lotre Rusia seperti biasanya. Setelah terhindar dari kematian, Parto pergi ke dermaga di mana para anak buah Pedra berkumpul. Setibanya di sana, Parto memberikan peringatan kepada anak buah Pedra untuk meminta ampunan. Namun mereka yang bingung dengan maksud Parto segera menyerangnya. Pertarungan pun dimulai. Awalnya, pertarungan hanya adu jotos. Sampai suatu saat, salah satu anak buah Bagong menggunakan senjata untuk membunuh Parto. Parto yang melihat hal tersebut segera membalas dengan brutal dan berakhir dengan pertempuran berdarah. Di tengah pertarungan berlangsung, Agustin sempat melihat kekejaman Parto dan segera pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah pertarungan berakhir, Parto meletakkan senjata milik anak buah Pedra untuk dijadikan persembahan. Namun saat Parto melihat sekitar gereja, para anak buah Pedra mulai berpatroli di sekitar guna mencari keberadaan Agustin. Mengetahui hal itu, Parto pun segera ke rumah Antonia karena ia menduga Agustin berada di sana. Akhirnya, Parto di rumah Antonia. Namun Antonia menyuruh Parto pergi karena Antonia sudah mengetahui identitas Parto yang merupakan sang penebus. Antonia mengetahui identitas Parto dari cerita Agustin saat ia melihat Parto bertarung di dermaga. Sedangkan Agustin mulai kena mental karena banyaknya anak buah Pedra yang mencarinya. Awalnya Agustin ingin menyerahkan tas berisi uang kepada Pedra, namun ia takut dibunuh setelah memberikan tasnya tersebut. Singkat cerita, Agustin ingin bersembunyi di rumah Antonia untuk sementara. Sedangkan Parto akan memberikan uang milik Steve untuk mengakhiri masalah yang terjadi. Awalnya Antonia bambang, namun akhirnya Antonia bersedia membantu dan memberitahukan lokasi yang lebih aman. Akhirnya mereka bertiga tiba di sebuah goa di tepi pantai sebagai tempat persembunyian sementara. Kemudian Parto segera menanyakan di mana markas Pedra ke Agustin. Agus Bayu memberitahukan bahwa markas Pedra berada di sebuah pondok kayu dekat gereja. Setelah mendapatkan lokasi di mana markas Pedra berada, Parto segera menuju ke lokasi tersebut. Di sana, Parto bertemu Pedra beserta anak buahnya. Ketika Pedra menggeledah Parto, ia melihat sebuah tato di punggung Parto. Melihat tato tersebut, Pedra pun mengetahui bahwa Parto adalah sang penembus yang membuat Pedra semakin waspada. Kemudian, Parto menjelaskan bahwa tas yang dicari Steve berada di gereja. Sebagai gantinya, Parto ingin masalah berakhir dan berhenti mengejar Agus Bayu. Mendengar hal itu, Pedra segera menuju ke gereja meninggalkan Parto bersama anak buahnya. Sesampai di sana, Pedra mulai menggeledah seluruh gereja, namun tas yang ia cari tidak berada di tempat itu. Ketika Pedra mencoba menghubungi anak buahnya yang berada di pondok, tiba-tiba Parto mulai menyerang dan membantai anak buah di Pedra. Sedangkan Pedra yang tidak mendapatkan jawaban dari anak buahnya segera kembali untuk melihat keadaan. Setibanya di pondok, Pedra menemukan semua anak buahnya yang sudah tewas. Setelah kejadian itu, Pedra kembali ke tempat Steve guna melaporkan kejadian yang baru saja menimpanya. Sesampai di sana, Pedra menjelaskan bahwa sang penebus ikut terlibat yang membuat masalah menjadi runyam. Kemudian asisten Steve mencoba menjelaskan tentang rumor mengenai sang penebus yang merupakan orang yang paling ditakuti di Amerika Latin. Ketika ada sang penebus, maka akan ada Alacran the Scorpion yang akan datang. Dan saat mereka berdua berada di tempat yang sama, maka kekacauan akan terjadi. Steve yang mendengar cerita asistennya itu tidak peduli dengan rumor. Yang Steve pedulikan hanya ingin uangnya kembali bagaimanapun caranya. Y mató 12 hombres armados. El Redentor y el Alacrán. 2 bags, one with my money and one with his head. Your name means stone? That's bad. El Redentor is here. You guys got anything? Sementara itu,
Setelah selesai membantai anak buah Piedra, Perto kembali ke goa. Di sana ia melihat uang milik Steve sudah berada di tangan Agustin dan Antonia. Mengetahui hal itu, Parto segera mengambil tas untuk mengakhiri semua masalah yang terjadi. Namun Antonia mencoba mencegah Parto untuk merebut tas tersebut, karena Antonia ingin menggunakan tas yang berisi uang sebagai pertukaran anaknya yang ditangkap oleh Piedra. Namun, Parto tidak peduli. Ia segera mengambil tas tersebut untuk menuju ke tempat Steve berada. Sesaat sebelum Parto pergi, Antonia kembali memohon karena anaknya merupakan satu-satunya orang yang paling berharga. Antonia juga mengatakan bahwa Parto tidak akan bisa mengalami apa yang Antonia rasakan karena Parto hanya seorang jomblo, seperti Kuple. Parto yang mendengar hal tersebut tidak peduli dan pergi meninggalkan goa. Di tengah perjalanan menuju ke tempat Steve, Parto kepikiran perkataan Antonia. Kemudian ia teringat masa lalu di mana Parto kehilangan orang yang paling berharga, yaitu istrinya. Ia juga teringat kenangan di mana ia terjebak di tengah padang pasir dan hanya bermodalkan senjata revolver dengan satu peluru. Karena merasa putus asa setelah kehilangan istrinya dan terjebak di tengah padang pasir, Parto segera menembakkan senjatanya. Namun setelah 3 kali menarik pelatuk, senjata tersebut tidak menembak. Akhirnya dia pun sadar jika takdirnya bukan sekarang. Ia bersumpah akan membalaskan dendam istrinya. Setelah teringat masa lalunya, Parto memutuskan kembali ke goa. Ia juga sadar bahwa Steve tetap memburu Antonia dan Agustin setelah mendapatkan kembali uang miliknya. Sesampai di goa, Antonia merasa senang dengan keputusan yang dibuat oleh Parto. Namun Parto menjelaskan hanya takdir yang memutuskan jalan Parto. Kemudian ia pun pergi ke pojokan goa. Di sana ia melakukan ritual roulette. Bukan roulette guys. Roulette Rusia. Sedangkan Antonia yang melihat Parto mencoba menghentikannya, namun Agustin mencegah Antonia karena terlalu berbahaya berurusan dengan sang penebus. Akhirnya Antonia dan Agustin pergi meninggalkan Parto sendirian. Sementara itu, Parto yang berhasil lolos dari maut kesekian kalinya memutuskan untuk membantu Antonia. Singkat cerita, setelah meninggalkan Parto sendirian, Agustin menganggap bahwa Parto sebagai orang gila yang lari dari dosa yang ia perbuat sebelumnya, karena Parto memutuskan perbuatannya hanya dengan sebuah permainan roulette Rusia. Sedangkan Antonia yang mendengar hal tersebut menganggap tindakan Parto merupakan hal yang wajar, karena sejatinya manusia tempatnya salah. Selama manusia mau bertobat dan kembali ke jalan yang lurus, apapun yang korbankan merupakan hal yang lumrah. Parto yang mendengar percakapan tersebut hanya bisa terdiam. Suatu sore, Antonia mengantarkan makanan saat Parto sedang menikmati sunset. Tiba-tiba Parto teringat kenangan masa lalu bersama istrinya yang kebetulan sedang bunting. Parto juga teringat masa kelam di mana ia dan istrinya ditangkap Alekran. Rupa-rupanya, Alekran merupakan salah satu target pembunuhan yang berhasil selamat saat Parto menjadi pembunuh bayaran sebelumnya. Alekran ingin membalaskan dendam terhadap Parto dengan cara menangkap Parto beserta istrinya. Setelah berhasil menangkap Parto dan istrinya, Alekran membawa beberapa werok yang berada di kandang. Kemudian Alekran melukai perut istri Parto dan biarkan para werok menggerogoti isi perut yang sedang mengandung janin. Kejam banget cuy, kata Kuple. Kemudian Alekran mengerahkan tangan Parto yang memegang senjata ke istrinya. Alekran ingin Parto memilih antara istrinya tewas perlahan atau tewas dengan sekejap di tangan Parto. Setelah istri Parto terbunuh, Alekran melantarkan Parto di tengah gurun dan memberikan senjata dengan satu peluru. Di lain sisi, ketika Piedra menuju ke markasnya, ia menemukan anak buahnya sudah tewas. Di samping mayat anak buahnya, Piedra menumpahkan selongsong peluru bergambar kelajengking. Melihat hal itu, Piedra mengetahui bahwa Alekran sudah tiba di kota tersebut. Setelah kejadian, Piedra kembali ke tempat Steve guna melaporkan kedatangan Alekran the Scorpion. Sedangkan asisten Steve yang mendengar berita tersebut mulai panik. Asistennya memperingatkan untuk segera pergi karena Alekran akan membunuh semuanya tanpa tersisa. Namun, Steve yang merasa muak mendengar celotehan asistennya, akhirnya ia membunuh asistennya tersebut. Oh no, llegó hasta aquí. That's the name thing. Have you guys thought of anything yet?
amigos. Siéntate. No. Setelah membunuh asistennya, Steve ingin semuanya kembali ke rencana awal, yaitu Steve membeli narkoba dan menjadi pengedar narkoba di kota tersebut. Kemudian Steve memerintahkan Pedra untuk bersiap memburu Petro dan merebut kembali uang miliknya. Di tempat lain, Parto bersiap menuju ke gudang di mana Pedra dan anak buahnya berkumpul. Di tempat lain, karena situasi semakin rumit, Agustin memutuskan untuk mencuri kapal di dermaga. Kapal tersebut nantinya akan digunakan untuk membawa Antonia dan Agustin pergi meninggalkan kota. Scene kembali di mana Parto sudah tiba di gudang. Singkat cerita, war terjadi antara Parto melawan anak buah Pedra. Sedangkan Agustin tiba di sebuah kapal. Ia segera menjalankan kapal, namun aslinya diketahui oleh anak buah Pedra. Di tengah pelarian, tiba-tiba kapal kehabisan solar. Mengetahui hal tersebut, Agustin pun terpaksa meninggalkan kapal untuk kabur dari anak buah Pedra. Setelah berhasil kabur, Agustin tiba di tepi pantai. Namun sialnya Agustin bertemu Alarcon yang sudah menunggu di tepi pantai. Di lain tempat, setelah mengalahkan semua anak buah Pedra, akhirnya Parto bertemu Pedra. Pertarungan pun terjadi. Awalnya pertarungan mereka berdua diseimbang, sampai akhirnya Parto menemukan titik lemah Pedra yang berada di perutnya. Setelah beberapa saat, akhirnya Parto berhasil membuat Pedra tumbang. Sebelum Pedra tewas, ia sempat memberitahukan di mana lokasi Steve berada. Setelah mengalahkan Pedra, Petro bergegas menuju ke rumah Steve untuk mengakhiri semua masalah yang terjadi. Namun setibanya di sana, Parto menemukan Steve yang sudah tewas dengan lubang di kepalanya. Di dekat Steve, ia menemukan selongsong peluru milik Alarcon. Ia tiba-tiba teringat kejadian di masa lalu setelah ia kehilangan istrinya dan terdampar di tengah gurun. Singkat cerita, Parto berhasil keluar dari gurun dan ingin membalaskan dendam istrinya. Akhirnya, Parto tiba di rumah Alarcon yang kebetulan sedang bermain petak umpet bersama anaknya. Awalnya ia ingin menembak Alarcon, namun tak diduga anak Alarcon keluar dari kamar yang membuat anak Alarcon tewas di tangan Parto. Karena kejadian tersebut, Parto terus dikejar Alarcon untuk membalaskan dendam anaknya. Sesaat setelah teringat masa lalu, tiba-tiba Parto dipukul dari arah belakang yang membuat ia pingsan. Keesokan paginya, ketika Parto terbangun, ia melihat Alarcon sudah berada di hadapannya. Parto juga melihat Agustin dan Antonia yang sudah ditawan Alarcon. Kemudian, Alarcon memerintahkan Agustin untuk melakukan permainan Roulette Rusia, sedangkan Agustin menolak melakukan permainan tersebut. Mengetahui hal itu, Alarcon menembak kaki Antonia sebagai peringatannya. Alarcon akan membunuh Antonia jika Agustin terus menolak. Namun, Agustin masih menolak melakukan permainan sampai akhirnya Alarcon membunuh Agustin. Setelah kematian Agustin, Alarcon kemudian menyuruh Antonia untuk melanjutkan permainan. Ketika permainan akan dimulai, tiba-tiba Antonia mengarahkan pistol ke Alarcon yang membuat perhatian Alarcon teralihkan. Sedangkan Parto yang melihat adanya kesempatan, segera menyerang Alarcon yang membuat senjata yang berada di tangan Alarcon terlepas. Dan akhirnya pertarungan terjadi antara dua mantan pembunuh profesional. Pertarungan berlangsung lama hingga matahari terbenam. Sampai pada akhirnya Parto berhasil mengalahkan Alarcon. Ketika Parto ingin membunuh Alarcon, ia sadar bahwa membalaskan dendam akan menimbulkan dendam baru. Kemudian, Parto menyerahkan nasib Alarcon kepada takdir dengan membiarkan Alarcon memainkan permainan Roulette Rusia. Akan tetapi, Dewi Kuplek tidak berpihak ke Alarcon. Saat Alarcon menarik pelatuknya, tiba-tiba suara tembakan terdengar yang membuat Alarcon langsung tewas. Dan film pun berakhir.
Oke guys, itulah alur cerita film Redeemer. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.